Bayangkan, kamu setia seumur hidup. Lalu pada satu pagi, seluruh istana memunggungimu. Inilah tragedi Nambi saat fitnah berubah menjadi keputusan negara. Ia Mahapatih, ia setia, dan justru karena itu ia disingkirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Singgasana Doc. Sebelum kita menyelami kisah kelam Majapahit, mari kita niatkan tontonan ini sebagai pelajaran agar kita tidak mengulang kesalahan para penguasa masa lalu. Semoga sejarah memberi kita hikmah, bukan sekedar cerita. Majapahit lahir dari darah, pengkhianatan, dan tekad untuk bangkit dari kehancuran. Kerajaan ini tidak tumbuh dalam damai, melainkan ditempa oleh trauma masa lalu. Di tengah suasana itulah muncul seorang tokoh bernama Nambi, bukan sekedar pejabat tinggi, tetapi simbol kesetiaan yang kelak dianggap berbahaya. Pada masa awal pemerintahan Raja Jayanegara, Istana Majapahit bukan tempat yang ramah bagi kejujuran. Setiap langkah diawasi, setiap kata ditimbang, dan setiap orang yang terlalu kuat akan segera menjadi sasaran kecurigaan. Disinilah kisah Nambi bermula. Majapahit masih muda, usianya belum sebanding dengan ambisinya. Kerajaan ini berdiri di atas puing-puing Singasari yang runtuh akibat pengkhianatan Jayakatwang. Luka sejarah itu belum sembuh ketika Raden Wijaya wafat meninggalkan tahta kepada putranya, Jayanegara. Jayanegara naik tahta bukan sebagai raja yang matang, melainkan sebagai waris trauma. Kerajaan ayahnya runtuh oleh pengkhianatan, bangsawan istana saling curiga. Daerah-daerah bekas Singasari belum sepenuhnya tunduk. Dalam situasi seperti itu, Istana Majapahit berubah menjadi ruang ketakutan. Bukan ketakutan pada musuh luar, melainkan ketakutan pada orang-orang terdekat. Nambi bukan tokoh flamboyan. Ia tidak dikenal karena pidato lantang atau ambisi besar. Justru sebaliknya. Sebagai Mahapatih Amangkubumi, Nambi memegang jabatan tertinggi setelah raja. Tanggung jawabnya mencakup administrasi kerajaan, koordinasi pejabat pusat dan daerah, stabilitas politik internal, penjaga keseimbangan antara bangsawan dan militer. Namun berbeda dari pejabat lain, Nambi tidak membangun faksi pribadi. Ia tidak mengumpulkan pengikut. Ia tidak memamerkan kedekatan dengan raja. Ia tidak mencari popularitas. Kesetiaannya sederhana. Negara di atas segalanya. Dan di Istana Majapahit yang penuh intrik, kesetiaan seperti ini justru mencurigakan. Dalam politik Istana Majapahit masa Jayanegara, ada satu hukum tak tertulis. Orang kuat yang tidak bisa dikendalikan adalah bahaya. Nambi memenuhi semua kriteria yang membuat istana resah. Ia kompeten, ia disegani pejabat daerah, ia dihormati prajurit. Ia tidak bergantung pada raja secara pribadi. Bagi raja muda yang hidup dalam paranoia, ini bukan kelebihan, ini ancaman. Setiap laporan tentang Nambi yang terlalu dicintai daerah atau terlalu sering berinteraksi dengan pasukan mulai dipelintir, bukan sebagai tanda kepemimpinan, tetapi sebagai sinyal potensi pemberontakan. Raja Jayanegara bukan raja yang bodoh, ia raja yang takut. Ketakutannya berlapis, takut dikhianati seperti ayahnya, takut ditikam oleh pejabat sendiri, takut kehilangan tahta sebelum menguatkan kekuasaan. Dalam kondisi seperti ini, Istana Majapahit berubah fungsi. Bukan lagi pusat kebijaksanaan, melainkan ruang gema bisikan. Setiap rumor menemukan rumahnya, setiap prasangka dianggap peringatan, dan Nambi yang jarang membela diri menjadi target empuk. Nambi tidak melawan fitnah dengan intrik. Ia tidak menjawab gosip dengan gosip. Ia percaya sistem akan melindungi orang jujur. Ini kesalahan fatal. Dalam politik Istana Majapahit, diam dianggap menyembunyikan sesuatu. Tidak membela diri dianggap mengakui tuduhan. Kejujuran tanpa strategi
adalah kelemahan. Nambi berdiri tegak, yakin bahwa pengabdiannya cukup menjadi tameng. Ia lupa satu hal. Istana tidak menilai niat, tetapi persepsi. Belum ada tuduhan resmi, belum ada perintah penangkapan. Namun, jarak mulai tercipta. Undangan rapat berkurang. Pendapat Nambi tidak lagi diutamakan. Keputusan diambil tanpa konsultasi. Bagi orang awam, ini hanya dinamika politik. Bagi Nambi, ini pertanda. Namun ia tetap memilih setia. Ia tetap bekerja. Ia tetap menjaga stabilitas. Tanpa sadar, ia sedang berjalan menuju jurang yang dibuka oleh kecurigaan. Nambi bukan sekadar individu. Ia simbol. Simbol bahwa kesetiaan tidak selalu dihargai. Integritas bisa disalahartikan. Negara muda sering takut pada orang yang terlalu matang. Ketika satu pilar berdiri terlalu kokoh, bangunan rapuh justru ingin merobohkannya. Dan Majapahit saat itu masih rapuh. Bab ini bukan tentang kematian. Belum. Ini tentang suasana. Tentang bagaimana sebuah istana mulai mencurigai orang paling setianya. Tentang bagaimana keheningan menjadi tuduhan. Nambi masih hidup, masih menjabat, masih setia. Namun jam pasir telah dibalik. Dan Majapahit belum menyadarinya. Dalam sejarah Majapahit, tidak semua tokoh berbahaya berdiri di garis depan pertempuran. Sebagian justru bersembunyi di balik tirai, di ruang rapat, di lorong-lorong sunyi istana. Mereka tidak membunuh dengan tombak, tidak menaklukkan dengan pasukan, tetapi menjatuhkan dengan kata-kata. Salah satu dari mereka adalah Mahapati Halayuda. Jika Nambi adalah simbol kesetiaan tanpa pamrih, maka Halayuda adalah simbol kecerdikan yang kehilangan moral. Ia memahami satu kebenaran pahit tentang kekuasaan. Raja yang ragu lebih mudah diarahkan daripada raja yang yakin. Halayuda bukan orang sembarangan. Ia menjabat sebagai Mahapatih, posisi strategis yang dekat dengan pusat kekuasaan dan informasi. Berbeda dengan Nambi yang mengurusi negara secara terbuka, Halayuda bekerja di wilayah abu-abu, laporan rahasia, analisis ancaman, dan nasihat politik. Ciri utama Halayuda, tidak pernah tergesa-gesa, jarang tampil di depan umum, lebih sering berbicara empat mata dengan raja. Menguasai seni membaca ketakutan manusia. Ia tahu kapan harus diam, ia tahu kapan harus berbicara, dan yang terpenting, ia tahu kata apa yang harus diucapkan. Halayuda tidak pernah menyerang Nambi secara langsung. Ia terlebih dahulu mempelajari Raja Jayanegara. Raja muda ini memiliki luka batin yang dalam. Ayahnya, Raden Wijaya, wafat meninggalkan kerajaan yang belum stabil. Sejarah Singhasari yang runtuh karena pengkhianatan masih menghantui. Pemberontakan terus muncul di awal masa pemerintahannya. Bagi Halayuda, Jayanegara bukan raja yang perlu diyakinkan dengan bukti. Ia raja yang perlu ditakuti oleh kemungkinan. Intrik terbesar tidak dimulai dengan tuduhan keras. Ia dimulai dengan kalimat sederhana. Halayuda kerap berkata, "Paduka, hamba hanya khawatir." Khawatiran adalah pintu masuk. Ia tidak berkata Nambi berkhianat. Ia berkata Nambi mungkin terlalu kuat. Ia tidak menuduh. Ia mempertanyakan. Sedikit demi sedikit, Halayuda mengaitkan loyalitas Nambi dengan ambisi tersembunyi, mengubah popularitas menjadi ancaman, mengubah keheningan menjadi kecurigaan. Raguan yang terus diulang akan terasa seperti fakta.
Setiap laporan positif tentang Nambi mengalami nasib yang sama. Jika laporan berbunyi, daerah timur semakin loyal karena kepemimpinan Nambi, Halayuda akan menambahkan, Paduka, rakyat lebih mendengar Nambi daripada istana. Jika laporan berkata, prajurit menghormati Mahapatih, Halayuda mengubahnya menjadi, Paduka, prajurit setia pada orang, bukan pada tahta. Bukan isi laporan yang penting, tetapi bingkai cerita. Halayuda sangat berhati-hati. Ia tidak pernah meninggalkan bukti tertulis. Ia tidak pernah menyebarkan gosip terbuka. Ia tidak pernah berdiri sendirian sebagai penuduh. Ia selalu menyamarkan intriknya sebagai nasihat demi keselamatan raja. Jika raja ragu, Halayuda mundur. Jika raja gelisah, Halayuda menekan perlahan. Ia bukan pendorong, ia penuntun ke arah yang diinginkan. Tahap paling berbahaya bukanlah fitnah, melainkan isolasi. Tanpa perintah resmi, pendapat Nambi mulai diabaikan. Aksesnya ke raja dibatasi. Pejabat lain mulai menjaga jarak. Halayuda tidak menjatuhkan Nambi. Ia membiarkan sistem menjauhinya. Dan ketika seseorang sendirian di istana, segala tuduhan akan terasa masuk akal. Pada titik tertentu, Jayanegara tidak lagi bertanya, apakah ini benar? Ia mulai bertanya, jika ini benar, apa yang harus kulakukan? Disinilah intrik berubah menjadi kebijakan. Halayuda tidak perlu memerintahkan apapun, ia hanya perlu diam. Keraguan yang ia tanam kini tumbuh sendiri. Halayuda bukan anomali. Ia produk dari sistem istana yang menghargai bisikan lebih dari kejujuran, menilai kesetiaan dari rasa takut, menganggap stabilitas sebagai kecurigaan permanen. Dalam sistem seperti ini, orang seperti Halayuda akan selalu menang, setidaknya untuk sementara. Bab ini bukan tentang darah, belum. Ini tentang racun yang bekerja pelan, tentang bagaimana kata-kata mengubah persepsi, tentang bagaimana raja mulai melihat pelindungnya sebagai ancaman. Nambi belum dijatuhi hukuman, namun kepercayaannya telah direnggut. Dan di istana Majapahit, kehilangan kepercayaan lebih berbahaya daripada kehilangan nyawa. Tidak semua kematian diawali oleh teriakan perang. Sebagian justru dimulai dengan kalimat tenang di ruang istana. Di Majapahit, pada masa Raja Jayanegara, fitnah tidak lagi berwujud bisikan liar. Ia telah berubah rupa. Ia menjadi laporan resmi. Ia menjadi rapat tertutup. Ia menjadi keputusan negara. Dan ketika fitnah telah masuk ke dalam kebijakan, korban hampir selalu tak punya jalan pulang. Apa yang sebelumnya hanya keraguan, perlahan menemukan bentuknya. Istana Majapahit mulai bergerak bukan dengan emosi, tetapi dengan prosedur. Raja Jayanegara tidak ingin terlihat sebagai penguasa yang bertindak gegabah. Ia ingin tetap tampak adil. Maka, ia tidak berkata, "Tangkap Nambi." Ia berkata, "Selidiki Nambi." Kalimat ini terdengar bijak. Namun di Istana Majapahit, perintah penyelidikan seringkali telah memiliki kesimpulan sebelum dimulai. Penyelidikan terhadap Nambi dilakukan secara tertutup. Tidak ada pengadilan terbuka. Tidak ada pembelaan setara. Para pejabat yang duduk dalam lingkaran keputusan adalah orang-orang yang telah mendengar bisikan Halayuda, telah merasakan perubahan sikap raja, telah membaca arah angin politik. Dalam ruang seperti ini, keadilan bukan tujuan utama. Keselamatan pribadi jauh lebih penting. Mendukung Nambi berarti mempertaruhkan posisi. Diam berarti selamat. Dan sebagian besar memilih diam. Tidak ada satu tuduhan tunggal yang benar-benar kuat. Namun banyak tuduhan kecil disusun menjadi narasi besar. Nambi dituduh memiliki loyalitas berlebih dari daerah, terlalu sering berhubungan dengan prajurit,
Tidak cukup transparan kepada raja. Tidak ada bukti pemberontakan. Tidak ada pasukan yang digerahkan. Tidak ada rencana kudeta. Namun, istana tidak membutuhkan bukti. Ia hanya membutuhkan kemungkinan. Dalam politik Majapahit muda, kemungkinan dianggap ancaman. Ketika tuduhan itu disampaikan, Nambi tidak berteriak. Ia tidak mengamuk. Ia tidak mengancam. Ia memilih diam. Bagi Nambi, kesetiaan tidak perlu dipamerkan. Baginya, pengabdian adalah fakta, bukan klaim. Namun sikap ini justru memperkuat kecurigaan. Di mata istana, diam berarti menyembunyikan sesuatu. Tenang berarti telah siap dengan rencana. Tidak membela diri berarti merasa aman. Kesetiaan Nambi tidak dipahami. Ia diterjemahkan. Dan terjemahan itu keliru. Jaya Negara berada di titik paling rapuh dalam hidupnya sebagai raja. Jika ia membiarkan Nambi hidup dan ternyata tuduhan itu benar, ia akan dicatat sebagai raja yang lalai. Jika ia bertindak keras dan ternyata salah, sejarah akan menghakiminya sebagai raja yang kejam. Namun, ketakutan selalu lebih keras dari kebijaksanaan. Di ruang batin raja, satu pertanyaan berulang. Bagaimana jika mereka benar? Dan satu pertanyaan itu cukup untuk menjatuhkan satu nyawa. Tidak ada dekret berbunyi, bunuh Nambi. Yang ada adalah perintah kabur. Lakukan penindakan demi stabilitas kerajaan. Dalam bahasa Istana Majapahit, penindakan berarti satu hal, lenyap tanpa gaduh. Keputusan ini memungkinkan semua pihak mencuci tangan. Tidak ada algojo resmi, tidak ada penanggung jawab tunggal. Yang ada hanya sistem. Nambi tidak melawan ketika ditangkap. Ia tidak melarikan diri. Sebagai Mahapatih, ia memahami arti keputusan istana. Ia tahu bahwa kesetiaan telah kalah oleh ketakutan. Dalam langkah terakhirnya di lorong istana, Nambi tidak memikirkan keselamatan diri. Ia memikirkan Majapahit. Apakah kerajaan ini akan belajar atau akan terus memakan orang-orang setianya? Tidak ada keramaian, tidak ada pengumuman terbuka. Kematian Nambi tidak dirayakan, namun ia juga tidak ditangisi secara resmi. Istana memilih sunyi, sunyi yang menutupi rasa bersalah. Majapahit kehilangan satu pilar, namun berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah Nambi tiada, istana berubah. Pejabat berhati-hati berbicara. Kesetiaan diukur dari kepatuhan, bukan integritas. Tidak ada lagi keberanian berbeda pendapat. Majapahit tampak stabil, namun stabilitas itu rapuh karena dibangun di atas ketakutan. Tragedi Nambi bukan sekedar eksekusi satu orang. Ia adalah momen ketika negara mengorbankan kejujuran demi rasa aman, memilih prasangka daripada kebenaran, membiarkan intrik menjadi kebijakan. Pada hari itu, Majapahit tidak hanya membunuh Nambi, ia membunuh sebagian nuraninya sendiri, dan luka itu belum selesai berdarah. Ketika nama Nambi dihapus dari daftar hidup Majapahit, sejarah sering tergoda mencari satu nama lain untuk disalahkan. Nama itu kerap muncul dengan cepat, terlalu cepat. Gajah Mada. Namun pada hari ketika fitnah menjadi kebijakan dan kebijakan menjadi kematian, Gajah Mada bukanlah pengambil keputusan. Ia bukan pembisik raja. Ia bukan algojo. Ia bahkan bukan pejabat tinggi. Ia adalah saksi. Dan justru dari posisi itulah lahir pelajaran paling berbahaya bagi siapapun yang kelak memegang kekuasaan. Pada masa kejatuhan Nambi, Gajah Mada belum mencapai puncak kariernya. Ia belum menjadi Mahapatih. Ia belum bersumpah palapa.
Namanya belum bergema di seluruh Nusantara. Saat itu, Gajah Mada adalah perwira Bayangkara, pasukan elit pengawal raja. Tugasnya jelas dan terbatas, menjaga keselamatan raja, mengamankan istana, dan menjalankan perintah tanpa menafsirkan kebijakan. Ia tidak duduk di ruang rapat tertutup. Ia tidak ikut menyusun laporan. Ia tidak memiliki suara dalam penindakan politik. Dalam struktur Majapahit, Gajah Mada berada di garis tindakan, bukan keputusan. Bayangkara bukan sekedar pasukan. Ia adalah doktrin. Anggotanya dilatih untuk mendengar tanpa bertanya, bergerak tanpa ragu, dan setia pada tahta, bukan individu. Di dalam pasukan inilah Gajah Mada dibentuk. Ia belajar bahwa perintah bisa salah, namun pembangkangan akan menghancurkan negara, dan dilema moral tidak pernah hitam putih. Ketika Nambi disingkirkan, Bayangkara tidak diperintahkan untuk berpikir. Mereka diperintahkan untuk mengamankan. Dan Gajah Mada menjalankan tugasnya. Berbeda dengan bangsawan istana yang hanya mendengar kabar, Gajah Mada melihat dampak langsung dari intrik. Ia melihat lorong istana yang semakin sunyi, pejabat yang menghindari tatap mata, prajurit yang mulai bingung pada siapa harus setia. Ia menyaksikan bagaimana satu nama yang dulu disebut dengan hormat, kini diucapkan dengan suara pelan. Nambi tidak jatuh dengan teriakan, ia jatuh dengan kesepian. Dan kesepian itu diawasi oleh para penjaga. Tidak ada catatan bahwa Gajah Mada membenci Nambi. Tidak ada pula bukti ia menikmati kejatuhan Mahapatih itu. Sebaliknya, semua indikasi menunjukkan satu hal. Gajah Mada belajar menahan emosi. Ia memahami bahwa keberpihakan emosional bisa menghancurkan disiplin, dan pasukan elit tidak boleh retak oleh simpati. Namun, menahan emosi bukan berarti lupa. Apa yang ia lihat, ia simpan. Apa yang ia rasakan, ia jadikan pelajaran. Dari tragedi Nambi, Gajah Mada menyimpulkan satu hal penting. Kekuasaan yang ragu akan mencari kambing hitam. Raja yang tidak tegas akan membuka ruang bagi pembisik. Negara yang takut pada konflik akan membiarkan intrik tumbuh. Gajah Mada tidak mencatat nama Halayuda, namun ia mencatat pola, dan pola lebih berbahaya daripada individu. Nambi setia, namun kesetiaannya berdiri sendirian. Ia tidak dilindungi oleh mekanisme transparan. Ia tidak memiliki ruang pembelaan terbuka. Gajah Mada melihat bahwa kesetiaan pribadi rapuh dan sistem yang adil jauh lebih kuat. Kelak, ketika ia berada di puncak kekuasaan, Gajah Mada tidak akan mengandalkan bisikan. Ia akan menciptakan struktur. Ada momen-momen sunyi yang tidak tercatat dalam prasasti. Saat penjagaan dipertegat, saat akses dibatasi, saat satu nama dilarang disebut. Di momen itulah, Gajah Mada berdiri di persimpangan batin. Ia tidak memberontak, ia tidak melawan, namun ia bersumpah dalam diam. Jika suatu hari aku memegang kuasa, aku tidak akan membiarkan bisikan menggantikan kejelasan. Sejarah sering membentuk pemimpin bukan dari kemenangan, tetapi dari kegagalan yang disaksikan. Gajah Mada tidak ditempa oleh kejayaan pada masa ini. Ia ditempa oleh kehilangan. Kehilangan keadilan, kehilangan keteladanan, kehilangan satu Mahapatih yang seharusnya dilindungi negara. Dari sinilah lahir watak Gajah Mada yang kelak dikenal. Keras pada pengkhianatan, tegas pada keputusan, dingin pada intrik. Pertanyaan ini sering muncul. Jawabannya sederhana namun pahit. Karena ia belum punya kuasa. Bertindak tanpa kuasa bukan keberanian, itu bunuh diri politik. Gajah Mada memilih hidup, bukan demi dirinya sendiri, melainkan demi hari ketika ia bisa memperbaiki apa yang rusak. Pada hari Nambi jatuh, Gajah Mada tidak tercatat sebagai tokoh utama, namun sejarah sedang mencatatnya secara diam-diam. Ia menyaksikan bagaimana Majapahit hampir hancur oleh kata-kata. Ia memahami bahwa negara membutuhkan tangan yang tegas.
Bab ini bukan tentang pahlawan. Ini tentang benih. Benih pemimpin yang lahir dari tragedi, bukan dari pujian. Dan benih itu sedang tumbuh. Sejarah Majapahit mempertemukan dua watak yang lahir dari rahim istana yang sama, tetapi tumbuh dengan arah yang berlawanan. Keduanya memahami kekuasaan, sama-sama cerdas, sama-sama membaca manusia. Namun satu memilih jalan bayangan, sementara yang lain menapaki jalan terang. Mereka adalah Halayuda dan Gajah Mada. Halayuda tidak pernah menganggap kekuasaan sebagai tanggung jawab moral. Baginya, kekuasaan adalah ruang manipulasi. Ia memahami bahwa istana Majapahit yang rapuh pasca kematian Raden Wijaya adalah ladang subur bagi ketakutan. Ciri utama cara kerja Halayuda, bergerak perlahan dan nyaris tak terlihat, memelihara ketidakpastian, menjaga raja tetap ragu, menghindari tanggung jawab langsung. Ia jarang memberi solusi tuntas, sebaliknya, ia memperbanyak pertanyaan. Bagi Halayuda, raja yang yakin adalah ancaman, raja yang ragu adalah peluang. Berbeda dari Halayuda, Gajah Mada tumbuh bukan dari ruang rapat, melainkan dari barisan pasukan. Ia menyaksikan langsung akibat dari kebijakan yang lahir dari intrik. Dari tragedi Nambi, Gajah Mada menarik garis tegas. Negara tidak boleh dipimpin oleh bisikan. Keputusan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesetiaan harus dilindungi, bukan dicurigai. Ia tidak memusuhi intrik dengan intrik. Ia menyiapkan disiplin. Halayuda menggunakan kata-kata sebagai senjata. Gajah Mada menggunakan keputusan. Perbandingan dampak keduanya. Intrik menciptakan ketakutan. Ketegasan menciptakan kepastian. Intrik memecah elit. Ketegasan menyatukan struktur. Intrik menunda konflik. Ketegasan menyelesaikan konflik. Halayuda unggul dalam jangka pendek. Gajah Mada membangun jangka panjang. Halayuda memandang raja sebagai alat. Ia tidak berniat menjatuhkan tahta, tetapi mengendalikannya. Gajah Mada memandang raja sebagai simbol negara. Ia bertugas melindungi, bukan memanipulasi. Perbedaan ini menentukan segalanya. Raja yang dikelilingi intrik akan terisolasi. Raja yang dikelilingi ketegasan akan diperkuat. Setelah kematian Nambi, istana Majapahit memang tampak tenang. Namun ketenangan itu palsu. Ketakutan yang dipelihara Halayuda mulai melahirkan akibat. Kepercayaan antar pejabat runtuh. Laporan tidak lagi jujur. Potensi pemberontakan meningkat. Halayuda menyukai kekacauan terkendali. Namun kekacauan tidak pernah benar-benar patuh. Gajah Mada belum menyerang. Ia belum membuka konflik. Namun ia membaca tanda-tanda. Ketidakpuasan prajurit, kebingungan komando, melemahnya kewibawaan istana. Ia melihat pola yang sama seperti sebelum kejatuhan Nambi, dan ia tahu jika dibiarkan, Majapahit akan mengulang tragedi. Halayuda percaya manusia harus takut agar patuh. Gajah Mada percaya manusia harus yakin agar setia. Satu filosofi menciptakan kepatuhan semu, yang lain menciptakan loyalitas nyata. Sejarah tidak netral, ia selalu memilih akhir hasil. Pertarungan Halayuda dan Gajah Mada belum meledak dalam bab ini, namun benihnya telah tertanam. Istana Majapahit tidak cukup luas untuk dua cara berpikir yang saling meniadakan. Intrik membutuhkan kabut, ketegasan membutuhkan cahaya, dan cahaya perlahan mulai menembus kabut. Intrik selalu tampak cerdas, namun ia bergantung pada ketakutan. Ketegasan tampak kasar, namun ia menciptakan keteraturan. Majapahit sebagai kerajaan besar membutuhkan keteraturan lebih dari kecerdikan licik. Dan Gajah Mada memahami itu lebih awal. Halayuda masih hidup, intrik masih bernafas, namun Majapahit kini memiliki satu hal baru, seorang prajurit yang siap memotong kabut.
Intrik adalah senjata yang tampak jinak di tangan pembuatnya. Ia bekerja perlahan, senyap, dan jarang menimbulkan luka terbuka. Namun intrik memiliki satu sifat yang selalu sama dalam sejarah. Ia tidak pernah setia pada siapapun. Apa yang dibangun Halayuda dengan kata-kata beracun tidak berhenti pada kejatuhan Nambi. Racun itu terus menyebar, meresap ke sendi-sendi istana, hingga akhirnya menyerang pembuatnya sendiri. Bab ini adalah tentang ironi sejarah Majapahit, saat intrik yang semula dianggap alat stabilitas justru melahirkan kekacauan terbesar di jantung kerajaan. Sepeninggal Nambi, istana Majapahit tampak stabil. Tidak ada pemberontakan besar, tidak ada gejolak terbuka. Raja Jayanegara masih berkuasa dan roda pemerintahan terus berputar. Namun ketenangan ini hanyalah permukaan. Di baliknya, pejabat saling mencurigai, laporan tidak lagi jujur, keputusan diambil demi keselamatan pribadi. Majapahit tidak runtuh, ia membusuk dari dalam. Dalam ruang kosong yang ditinggalkan kepercayaan, muncul ambisi. Rakuti bukan sosok asing. Ia bagian dari elit militer. Ia memahami kelemahan istana. Ia tahu bahwa raja terisolasi, pengawal terpecah, pejabat takut mengambil resiko. Rakuti tidak menciptakan kekacauan, ia memanfaatkannya. Intrik Halayuda telah menciptakan kondisi sempurna bagi pemberontakan. Tidak ada prasasti yang menuliskan peran Halayuda secara gamblang dalam pemberontakan Rakuti, namun pola yang muncul terlalu familiar. Adu domba antar pejabat, informasi simpang siur, keraguan di lingkar dalam istana. Halayuda kembali bergerak dari bayang-bayang, namun kali ini situasinya berbeda. Intrik tidak lagi terkendali. Rakuti bergerak cepat, ibu kota dikuasai, Raja Jayanegara terancam. Majapahit berada di titik terendahnya. Semua mekanisme intrik gagal menghadapi krisis terbuka. Bisikan tidak bisa menghentikan pedang. Dan di saat inilah sejarah memanggil sosok yang selama ini hanya mengamati. Gajah Mada tidak datang membawa kata-kata, ia datang membawa tindakan. Sebagai perwira Bayangkara, ia mengambil alih inisiatif, mengamankan raja, menata ulang komando, dan menutup celah pengkhianatan. Ia bertindak cepat, tegas, dan tanpa ragu. Untuk pertama kalinya, Majapahit merasakan perbedaan antara intrik dan kepemimpinan. Dalam krisis, Halayuda tidak lagi relevan. Raja tidak membutuhkan bisikan, ia membutuhkan penyelamat. Gajah Mada berhasil menggagalkan pemberontakan Rakuti dan menyelamatkan Jayanegara. Dan sejak saat itu, peta kekuasaan berubah. Intrik kehilangan panggungnya. Ketegasan menemukan momentumnya. Halayuda tidak langsung dihukum mati, namun pengaruhnya runtuh. Raja mulai melihat siapa yang hadir saat krisis dan siapa yang hanya hadir saat bisik-bisik. Halayuda kehilangan senjata utamanya, kepercayaan. Intrik yang ia bangun kini berbalik arah. Ia menjadi bagian dari masalah yang harus disingkirkan. Dari rangkaian tragedi ini, Majapahit belajar dengan harga mahal. Kesetiaan harus dilindungi. Kekuasaan membutuhkan kejelasan. Intrik tidak bisa menjadi fondasi negara. Pelajaran ini tidak tertulis di prasasti, namun ia tercetak dalam arah kebijakan berikutnya. Kematian Nambi, pemberontakan Rakuti, dan jatuhnya Halayuda membentuk satu garis lurus. Majapahit berhenti takut. Kerajaan ini mulai memilih tangan yang tegas daripada lidah yang licin. Dan di tengah perubahan itu, satu nama mulai naik, Gajah Mada. Majapahit tidak menjadi besar karena tidak pernah salah. Ia menjadi besar karena belajar dari kesalahan paling menyakitkan. Intrik telah memakan korbannya.
Kini ia memakan pembuatnya. Dan dari puing-puing kepercayaan yang hancur, lahir tekad baru. Negara tidak akan lagi dipimpin oleh bisikan, melainkan oleh tindakan. Nambi tidak jatuh karena lemah. Ia jatuh karena istana terlalu percaya pada kata-kata. Dari kesalahan itu, Majapahit berhenti mendengar bisikan dan mulai menuntut tindakan. Dan dari tragedi inilah lahir pemimpin yang kelak menyatukan Nusantara. Majapahit tidak pernah bangkit dari kemenangan yang mudah. Ia bangkit dari luka yang dalam. Tragedi Nambi bukan sekedar kisah seorang Mahapatih yang jatuh oleh fitnah. Ia adalah titik balik psikologis sebuah negara. Sejak hari itu, Majapahit perlahan berhenti percaya pada bisikan dan mulai mencari pegangan pada tindakan nyata. Istana tidak lagi menjadi ruang kata-kata manis, ia berubah menjadi ruang keputusan. Raja Jayanegara selamat dari pemberontakan Rakuti, tetapi ia tidak pernah benar-benar pulih dari ketakutan. Namun justru dari rasa takut itulah lahir kesadaran bahwa intrik hampir menghancurkan tahta, bahwa kesetiaan hampir punah oleh kecurigaan, bahwa negara membutuhkan pelindung, bukan pembisik. Sejak saat itu, pola kekuasaan Majapahit berubah arah. Gajah Mada tidak lahir dari ruang suci, ia lahir dari kekacauan. Ia melihat bagaimana Nambi jatuh tanpa perlawanan, bagaimana Halayuda berkuasa tanpa pedang, bagaimana negara hampir runtuh oleh kata-kata. Dan ia menarik satu kesimpulan, negara tidak boleh lagi dipimpin oleh ketakutan. Setelah Rakuti, tidak ada lagi toleransi bagi permainan bayangan. Pengawal istana diperkuat, komando dipertegas, kesetiaan diuji dengan tindakan, bukan laporan. Intrik tidak mati, namun ia kehilangan panggungnya. Tragedi Nambi adalah akar, Sumpah Palapa adalah buah. Tanpa tragedi, Gajah Mada mungkin tetap menjadi prajurit biasa. Majapahit mungkin terus rapuh dari dalam. Namun sejarah memilih jalan yang lebih keras. Dan dari jalan itulah lahir tekad terbesar dalam sejarah Nusantara. Majapahit tidak menjadi besar karena tidak pernah salah. Ia menjadi besar karena belajar dari kesalahan yang paling menyakitkan. Nambi mungkin gugur tanpa nama harum di masanya. Namun kesetiaannya menjadi fondasi negara yang kelak menyatukan Nusantara, dan di atas fondasi itulah satu sumpah akan diucapkan, Sumpah Palapa. Jika kamu ingin melanjutkan kisah kebangkitan Majapahit, perjalanan Gajah Mada menuju Sumpah Palapa, dan rahasia lain di balik sejarah Nusantara, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Tulis di komentar, episode selanjutnya siapa? Karena sejarah Nusantara lebih gelap, lebih cerdas, dan lebih epik dari yang pernah diajarkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.